Jadi jangan sampai kalian lapor memasukkan harta seenaknya sendiri gitu, tapi pendapatannya kecil. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membuat video tanggapan atau jawaban lah dari pertanyaan yang masuk di akun YouTube The Consulting, teman-teman. Ya, jadi ada pertanyaan yang masuk dari Oktopulsa Channel. Ya, jadi Oktopulsa Channel ini tanya gini: kalau misal kondisi kita sudah ada uang 500 juta baru mau bikin NPWP, apakah uang 500 juta tadi akan dikenakan pajak? Gitu teman-teman. Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya, karena saya yakin juga banyak di luar sana yang kebingungan gitu ya terkait kewajiban perpajakan, teman-teman. Ya, punya harta tapi lupa belum bayar pajak gitu. Akhirnya bingung, mereka bingung gitu. Nah, sama yang dialami Oktopulsa Channel ini, punya uang 500 juta tapi ternyata belum punya NPWP gitu. Nah, saya mau jelasin sedikit teman-teman. Sebelum kita menjawab ini ya, sebelum kita secara spesifik menjawab pertanyaan dari Oktopulsa Channel, saya mau kasih gambaran kalian terkait kapan sih kewajiban perpajakan seseorang itu mulai timbul gitu ya. Jadi teman-teman, kewajiban perpajakan seseorang itu mulai timbul ketika orang tersebut memiliki penghasilan, teman-teman. Ya, karena judulnya kan pajak penghasilan gitu. Jadi kalau Anda sudah punya penghasilan, maka kewajiban perpajakan itu timbul gitu. Nah, artinya itu nggak ngelihat umur, nggak ngelihat usia, teman-teman. Ya, kadang ada masih anak-anak pun sudah punya penghasilan, bahkan gede lagi gitu. Kalau Anda lihat artis-artis gitu kan, banyak banget ya, Gempi lah, Rafathar lah ya, dan anak-anak lainnya pun mereka sudah bisa berpenghasilan gitu. Nah, ketika sudah berpenghasilan, maka kewajiban perpajakan itu ada. Nah, pertanyaannya melekat ke siapa gitu. Kalau anak-anak, mereka masih melekat ke orang tuanya, teman-teman. Beda dengan orang dewasa gitu ya, mereka sudah memiliki kewajiban itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya seperti apa dikatakan dewasa gitu? Karena macam-macam kan, definisi dewasa ini kan macam-macam. Nah, kalau di pajak, teman-teman, dikatakan dewasa adalah ketika Anda berusia 18 tahun atau ketika Anda sudah menikah gitu. Jadi kalau Anda belum 18 tahun tapi Anda sudah menikah, Anda sudah dewasa dan Anda punya apa? Anda bisa bikin NPWP gitu. Ya, jadi Anda bisa bikin NPWP, teman-teman. Ya. Berikutnya, kewajiban lapornya kapan gitu. Nah, itu beda case lagi. Kalau tadi kewajiban perpajakannya muncul ketika punya penghasilan, kewajiban lapor muncul ketika Anda punya NPWP gitu. Jadi begitu Anda sudah punya NPWP, Anda wajib lapor, teman-teman. Nah, permasalahannya adalah pajak ini bisa mundur daluarsanya 5 tahun ke belakang gitu. Nah, jadi kalau Anda punya penghasilan, seandainya Anda bikin NPWP 2022 gitu ya, tapi sebelumnya Anda punya penghasilan yang belum dilaporkan pajak ya, Anda bisa mundur, pajak bisa menagihkan itu mundur ke belakang 5 tahun gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman, seperti case Oktopulsa Channel gitu ya, punya uang 500 juta, apakah perlu bayar pajak? Nah, ini perlu dilihat dulu. Saya enggak bilang ini harus dan wajib ya, tapi Anda perlu lihat dulu, teman-teman, histori duit 500 juta ini dari mana gitu. Apakah benar dari penghasilan? Atau jadi gini, penghasilan itu ada yang penghasilan objek pajak, ada yang penghasilan non objek pajak. Oke? Kalau ternyata 500 juta ini dari penghasilan yang objek pajak, misalnya Anda jualan pulsa sudah lama ini ternyata, makanya sampai ngumpul duit 500 juta karena udah laris ya, banyak pelanggan dan kawan-kawan. Itu kan objek pajak karena itu dari penghasilan usaha Anda gitu. Dan itu akan dikenakan pajak, teman-teman ya. Tapi beda kalau ternyata 500 juta tadi itu misalnya hibah dari orang tua, garis lurus ya. Kalau hibah dari orang tua, teman-teman, itu bukan objek pajak. Jadi meskipun Anda punya 500 juta kayak 1M kayak
itu bukan objek pajak dan Anda tidak perlu bayar, karena memang itu tidak perlu bayar karena memang bukan objek pajak gitu. Sepanjang aset ini sudah dilaporkan oleh orang tua Anda gitu. Ya. Jadi telusuri dulu deh. Dari mana sih? Dari mana sumber duit tersebut ya? Jangan-jangan memang itu dari hibah sehingga Anda memang tidak perlu, ya santai aja. Anda tidak perlu bayarkan pajaknya gitu. Tapi kalau itu adalah dari sumber penghasilan yang objek pajak ya, dari usaha dari pekerjaan bebas, misal Anda jadi komisioner atau freelance gitu ya. Anda dapat duit, nah itu semua objek pajak. Nah itu harus dibayarkan pajaknya teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak dibayarkan seperti apa? Nah itu pertanyaan yang banyak muncul teman-teman. Itu pertanyaan yang banyak muncul. Kalau tidak tak bayarkan gimana ya? Ketahuan tidak ya? Nah itu pertanyaan yang sering sekali muncul ketika seseorang punya harta lebih ya, tapi belum melaporkan perpajakannya atau baru bikin NPWP gitu. Teman-teman, di dalam pelaporan perpajakan itu mengenal istilah kewajaran ya, mengenal istilah kewajaran. Maksudnya gimana? Nah, di sini saya kasih ini ya, kalian lihat ada tabel. Nah, pendapatan sama dengan ya, pendapatan sama dengan tambahan harta. Termasuk di dalamnya itu pembayaran hutang ya, tambahan harta itu termasuk di dalamnya pembayaran hutang. Plus investasi, plus biaya hidup. Oke. Jadi maksudnya gini teman-teman. Kalau Anda punya tambahan harta, entah Anda beli mobil kah, Anda beli motor, Anda beli rumah, termasuk di dalamnya tadi pembayaran hutang ya. Jadi kalau Anda membayar hutang sampai lunas, itu pun tambahan harta. Ya. Misal Anda beli atau uang tadi deh, 500 juta. Ya. Anda punya tambahan harta 500 juta, ya kan tiba-tiba bikin NPWP sudah punya uang 500 juta nih. Jadi asumsinya kan punya tambahan harta 500 juta ya. Anda punya tambahan harta 500 juta plus investasi. Investasi macam-macam. Anda bisa ikut saham ya, Anda bisa ikut forex dan lain-lain lah ya. Anggap ini tidak ada deh. Biar gampang ya, investasi ini tidak ada, aku tidak ikut investasi. Ya. Berarti kan 500 juta ditambah 0. Ditambah biaya hidup. Nah, biaya hidup ini Anda perlu kalkulasi, kurang lebih berapa sih kebutuhan hidup saya sebulan gitu kan. Misal ngomong kosong ya, ngomong ngawurnya lah ya, 5 juta biar gampang ya. Sebulan aku biaya hidupku 5 juta. Udahlah, mepet lah 5 juta gitu. Berarti kan setahun 60 juta. Oke. Berarti kalau kita pakai rumusan yang tadi ya, pendapatan sama dengan tambahan harta ditambah investasi ditambah biaya hidup, maka tambahan harta 500 juta ditambah investasinya 0 ditambah biaya hidupnya 60 juta. Oke, berarti total tambahannya kan 560 juta ya. Maka kalau balik ke persamaan tadi, berarti paling tidak ya, setidaknya minimal Anda harus punya pendapatan 560 juta dong. Gitu loh ceritanya ya. Jadi pajak mengenal itu teman-teman, aspek kewajaran gitu. Jadi jangan sampai kalian lapor memasukkan harta seenaknya sendiri gitu, tapi pendapatannya kecil. Anda tidak melaporkan semua pendapatan Anda, nah itu masalah pasti. Itu masalah gitu. Jadi di sini saya mau menjelaskan itu, Anda perhatikan baik-baik gitu. Penambahan harta Anda dengan pelaporan pendapatan Anda gitu. Jadi ya laporkan apa adanya aja gitu. Karena ketika Anda tidak melaporkan pendapatan ini secara benar, Anda tidak mungkin melaporkan harta Anda juga secara benar gitu. Akhirnya Anda akan terus kucing-kucingan. Anda akan sembunyikan harta ini, dan zaman sekarang susah Anda sembunyikan barang karena semua sudah ngeling. Ya, ngeling dengan rekening, ngeling dengan DJP gitu kan, dan DJP sudah punya akses ke rekening perbankan kan gitu ya. Jadi teman-teman, laporkan aja keseluruhan gitu. Jadi kalau kayak balik lagi ke kasusnya Oktopulsa Channel, berarti kan kalau Anda tiba-tiba masukkan, asumsi ini bukan dari hibah ya, benar-benar dari usaha Anda. Ketika Anda tiba-tiba masukkan 500 juta plus 60 juta, ya berarti Anda harus laporkan
penghasilan Anda paling tidak 560 juta tadi gitu. Terlepas dari di tahun itu, misal saya tahun itu cuma 200 juta Pak, ya nggak bisa cuman dilihat dari 200 jutanya dong, karena asumsinya duit 500 juta ini sudah Anda dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi Anda harus masukkan itu supaya unsur kewajaran dalam SPT tahunan itu terpenuhi gitu. Ya, dan Anda bisa memasukkan harta Anda yang 500 juta tadi, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi perhatikan unsur kewajaran ya. Jadi kalau pertanyaannya perlu bayar apa enggak, lihat sumbernya. Kalau dari hibah enggak perlu bayar. Tapi kalau itu dari penghasilan yang objek pajak, Anda perlu bayar gitu. Dan kabar baiknya sih di 2022 ini ada program PPS ya teman-teman ya. Jadi program pengungkapan sukarela ceritanya ya. Jadi program pengungkapan sukarela ini untuk mengcover aset-aset yang belum dilaporkan. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi kalau Anda punya aset yang belum dilaporkan ya di medio 2016 sampai 2020 ya, Anda bisa laporkan itu melalui PPS ya. Misal Pulsa Okto Channel tadi belum lapor, berarti Anda juga bisa masukkan lewat PPS. Nah, tarifnya itu macam-macam ya. Ada 12, 14 ya, sama 18%. Ya, itu Anda bisa pelajari di situ gitu ya. Dan itu bisa jadi salah satu cara untuk memasukkan harta Anda gitu ya. Kurang lebih itu sih penjelasan dari saya terkait pertanyaan dari Pulsa Okto Channel tadi ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang seandainya kalian lagi bingung buat belajar pajak gitu ya, Anda pengen bisa tapi Anda nggak punya basicnya gitu ya, jangan khawatir, kami The Consulting punya e-course Mahir Pajak teman-teman ya. Jadi Mahir Pajak ini sengaja kami create untuk teman-teman yang nggak ada basic pajak tapi pengen belajar pajak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai sarana itu buat kalian belajar dan upgrade ilmu kalian terkait perpajakan ya, sehingga nggak kena nih case-case yang macam-macam kayak gitu, karena kalian sudah sadar perpajakan ya. Terima kasih. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bisa membantu dan memberikan insight buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.